Apa ke speaker guys? Ini yang bertanya Ustaz Lutfi kalau nggak salah. Jadi Boleh Pak. siapa? Boleh. Oh ya, silakan. Ditanggapi Ustaz Lutfi berarti karena mic-nya sudah diambil Ustaz Lutfi. Silakan Ustaz. Tanya bentar jadi Pak. Monggo. Antam yes bentar. Kalau beliau itu Orang sudah Pak Omar. orang yang sudah pernah bermimpi basah Jadi atau keluar mandi. Oh, jadi misalkan umur 15 tahun sampai Silakan Lutfi menjawab terus dilanjutkan. Nanti baru begini jangan jadi atur. Tanjis itu orang yang sudah pintar atau orang yang sudah bisa membedakan, artinya dewasa. Monggo yang lain. ya dipersilakan yang lain. Jawabannya Ustaz Lutfi kalau banding itu sudah mencapai katakanlah sudah bermimpi basah usia bisa 12 tahun bisa 13 tahun. Kemudian yang dimaksud tamyiz itu anak yang cerdas, artinya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, halal dan haramnya, najis dan tidaknya. Maksudnya begini Ustaz Lutfi. Ya dipersilakan, mungkin ada tanggapan ataupun sanggahan dari yang lain, dipersilakan. Abo, atau lekan kopi buru. Silakan Pak John. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan antara tamyiz dan Balik. banding. Setahu saya, Terus saya tahu. tamyiz adalah merupakan umur di antara 7 tahun yang sampai pada batas baligh. Itu dinamakan tamyiz. Kami ulangi. Tamyiz adalah merupakan umur di antara 7 tahun yang sampai pada batas baligh, itu dinamakan tamyiz. Sedangkan baligh adalah merupakan usia seseorang yang telah terikat dengan hukum syariah, yang biasanya orang baligh di umur 9 sampai 10 tahun. Sehingga jika tidak melakukan ibadah wajib, mereka akan berdosa. Begitu kira-kira. Ya, terima kasih. Monggo yang lain mungkin ada sanggahan atau tambahan. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, kami tidak bisa mengulang lagi. Sudah jelas. Mungkin tinggal nanggapin apa ada sanggahan atau tambahan. Dipersilakan. Di belakang ada mic Pak Sakir, dekat Pak Sakir, barangkali ada sanggahan, tanggapan. Silakan. Dan sanggahan atau tambahan referensi, silakan. Ya, ya nanti tinggal menunggu dari penasihat moderator selanjutnya. Kami pertanyaan lagi, apa pedomannya para nabi yang tidak mendapatkan wahyu yang berupa kitab yang 4? Ini saya ulang, apa pedomannya para nabi yang tidak mendapatkan wahyu yang berupa kitab yang 4? Katakanlah Nabi Adam, contoh kecilnya. Silakan ditanggapi kepada para asatidz yang sudah punya referensi ataupun baca kitab dari sore tadi. Ini dipersilakan Bapak Wasip. Kami kemarin pernah
mengajar. Di dalam pelajaran yang kami ajarkan itu menjelaskan tentang kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para utusan. Yang mana kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para utusan itu sebenarnya banyak. Cuman yang tahu kepada kitab yang diturunkan itu hanya Allah. Manusia atau makhluk yang lain itu tidak ada yang tahu. Seperti itu. Dan kitab yang diturunkan itu kepada para utusan itu semuanya terbagi sebenarnya. Cuman tidak ada yang tahu, seperti itu Pak Ustadz Lutfi. Dan yang diketahui, yang wajib diketahui oleh orang Islam itu cuman yaitu 4. Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Begitu. Oh, berarti itu disamakan dengan para malaikat. Malaikat itu kan juga banyak, bahkan banyak, lebih banyak dari manusia. Iya. Mungkin ada anak. Ya, dipersilakan yang lain. Sudah terjawab oleh Ustadz Syakir bahwasanya kalau kitab ini banyak, namun tidak diketahui, tidak diwajibkan diketahui, hanya yang tahu Allah yang pernah beliau pelajari dalam pelajaran. Mungkin yang lain ada tanggapan ataupun sanggahan, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil dari kitab Kasyifatus Saji ala Safinatun Najah. Di situ di awal penjelasan ada menjelaskan tentang rukun Islam, kemudian ada tentang rukun iman. Dan juga saya juga ambil dari buku pendidikan agama Islam yang kata Pak Sakir tadi dijelaskan. Cuman mungkin Pak Sakir kurang detail dalam membaca buku tersebut. Jadi pertama kita ketahui dulu bahwasanya di sini dalam kitab Kasyifatus Saji itu ada sebagian ulama mengatakan kitab yang diturunkan oleh Allah itu sepahaman saya, pemahaman saya. Kitab yang diturunkan oleh Allah itu sebanyak mi'atu arba'ah, yaitu sebanyak 104. Wakilah annaha mi'atu arba'ata asyara. Ada juga yang mengatakan sebagian sebanyak 114. Nah, itu. Ada juga sebagian pendapat mengatakan di sini yaitu, maaf saya tidak bawa kitabnya, cuma saya foto, yaitu Imam Suhaimi mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa mengetahui hitungan kitab tersebut. Benar kata Pak Sakir tadi, tidak ada yang tahu. Kemudian dari kita pembahasannya, benar juga kata Pak Sakir tadi, secara global, secara ijmal atau kitab yang wajib diketahui oleh kita itu hanya ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan di bawah penjelasan tersebut ada rawiyah min hadisin Abi Dzarrin qala qultu ya Rasulullah fakana suhufu Ibrahim qala kanat kullaha amsalan minha. Jadi di sini Abi Dzarrin bertanya kepada Rasulullah bagaimana mengenai suhufnya Nabi Ibrahim. Kemudian Rasulullah menjawab kanat kulluha amsalan minha, bahwasanya suhuf itu berupa atau sebagai contoh kepada kitab-kitab Al-Quran. Intinya gini, bahwasanya yang ditanyakan Pak Lutfi itu pedoman apa atau kitab apa sebelum kitab Pak itu yang diturunkan, dan yang itu jawabannya adalah suhuf. Suhuf itu apa? Yaitu lembaran-lembaran. Dan sebagian para nabi yang mendapatkan suhuf itu adalah yang dijelaskan dalam Al-Quran ada 2, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dalam surah Al-A'la, wal akhiratu khairu abqa inna hadza lafi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Kemudian juga ada di Nazm Al-Awwal, kitab yang dikarang oleh Al-Ustaz Imam Marzuki kalau nggak salah. Wasufil khalili wal kalimi fiha kalamu hakamin alim. Nah itu jadi intinya sebelum kitab para nabi, pedoman para nabi sebelum kitab yang 4 tersebut adalah berupa suhuf, yang mana berupa suhuf tersebut adalah lembaran-lembaran. Dan kata Pak Sakir tadi itu di buku pendidikan agama Islam saya juga pernah baca, bahkan saya pernah foto juga di sini. Di sini
adalah bahwasanya suhuf itu adalah sama dengan kitab suci Allah yang harus kita imani. Dan dijelaskan di situ ada dua nabi yang mendapatkan suhuf. Yang pertama Nabi Ibrahim mendapatkan 10 suhuf atau 10 lembar, dan juga Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Nah itu. Jadi intinya satu, bahwasanya sebelum kitab yang keempat diturunkan, pedoman para nabi sebelumnya, bahkan Nabi Musa sebelum menerima kitab Taurat itu berupa menerima wahyu, yaitu berupa suhuf atau lembaran-lembaran. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sudah detail, barangkali ada lebih detail lagi dan ada dasar lagi. Silakan kepada para asatidz, mungkin ada tambahan selain yang dijelaskan Ustadz Zaini ataupun sanggahan. Ini kayaknya terlena semua. Mungkin ada sanggah dari Pak Ustadz Agus. Oh, lanjut. Gimana? Lanjut. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Ya, ini pertanyaan Pak Ustadz Agus. Lebih utama mana menyalami atau bersalaman dua saudara yang adiknya lebih alim daripada kakaknya? Ulang. Lebih utama mana bersalaman atau menyalami dua saudara yang adiknya lebih alim daripada kakaknya? Ini bersalaman. Bersalaman ya, bagus. Nyalam kedua sekema dari apa setuaan apa sengodan, tapi lebih alim sengodan. Dipersilakan tanggapannya kepada para asatidz. Mungkin Ustadz Haris sudah dapat informasi ataupun referensi. Ya, silakan. Ingat pertanyaannya begini, tua tapi tidak alim, muda tapi alim. Oke. Kalau kita melihat sejarah atau kisahnya Nabi yang pertama itu Nabi Adam. Nabi Adam itu dimuliakan dengan ilmunya. Kami menganggap pertanyaan tersebut jawabannya lebih mendahulukan yang muda tapi alim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyanggah atau menanggapi pertanyaan Pak Lutfi, yaitu bahwasanya Pak Lutfi itu lebih memuliakan orang yang berilmu, kan begitu. Jadi inti pertanyaan Pak Agus itu kalau bagi saya lebih memuliakan mana orang yang lebih tua dan yang lebih muda tapi berilmu. Jadi perbandingan antara ilmu dan adab ini. Ya, kakak beradik. Ya, kan intinya kan ya, antara ilmu dan adab kayak gitu. Jadi kalau kata Lutfi tadi lebih baik memuliakan orang yang berilmu karena dasarnya ada di dalam Al-Quran itu atau dalam kitab tafsir. Nabi Adam dimuliakan daripada yang lain, itu tentang sebab ilmu. Saya ambil dari kitab Fawaidul Mukhtarah. Kitab ini kalau nggak salah saya pernah lihat kemarin ketika guru kita ke sini, yaitu Raden Khulul Fawafir. Ketika pertama atau malamnya bawa kitab itu Fawaidul Mukhtarah yang dibawa, dan ketepatan saya juga punya yang dikarang oleh Al-Habib Husain bin Ahmed Zain Baharu, kalau nggak salah. Intinya itu salah satu keturunan Habib Dalwa, dari Dalwa. Ya, Baharu. Jadi saya ambil dari sini, kalau saya lebih mengutamakan adab daripada berilmu. Yang pertama mungkin kita sudah tahu bahwasanya adab itu ada di atasnya ilmu, kan kayak gitu. Kemudian saya baca di sini, mohon maaf para ustadz, terutama kepada Ustadz Amiruddin, karena saya pribadi nggak tahu baca kitab. Ibnul Mubarak rahimahullah berkata, nahnu ila qalilin min aminal adabi ahuju minan ila katsirin minal ilmi. Jadi kata Ibnu Mubarak di sini, sedikit dari adab lebih dibutuhkan daripada banyaknya ilmu. Itu yang pertama. Jadi saya tetap lebih mengutamakan orang yang beradab daripada berilmu. Jika kita memang sudah tahu
antara kakak dan adiknya mana yang lebih pintar dan mana yang tidak dan lebih tua kan gitu. Kemudian ada juga yang kedua di sini, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yaqulu qala li Malik rahimahullah taala, ya Muhammad, Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, ya Muhammad, ij'al 'allamaka milhan wa 'adabaka daqiqan. Jadikanlah ilmumu bagaikan garam dan adabmu bagaikan tepung. Intinya bagaimana di sini, pengertiannya di sini kalau nggak salah ditafsirkan atau dikasih referensi, sebagaimana dalam pembuatan kue tepungnya lebih banyak daripada garamnya, dan sebab itulah adab sudah seharusnya lebih banyak daripada ilmu. Nah, itu. Yang ketiga, ada salah satu Imam Abdurrahman bin Qasim khatam tu Imam Malik radhiyallahu an isrina sanatan. Jadi Imam Abdurrahman bin Qasim ini menjadi pembantu atau sudah melayani Imam Malik sebanyak isrina sanatan, yaitu selama 20 tahun. Fakana minha sanatan fil ilmi, yang 2 tahunnya sama Abdurrahman bin Qasim ini digunakan untuk belajar tentang ilmu, wa thamani asharata sanatan fi ta'allumil adab, sedangkan 18 tahun digunakan untuk belajar tentang adab. Bahkan Imam Abdurrahman bin Qasim ini, andaikan waktu saya masih ada, saya gunakan semuanya untuk belajar adab. Kemudian juga ada dalam kitab tersebut Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tawil Al-Haddad mengatakan bahwasanya para salaf-salaf dulu mengutamakan orang-orang yang lebih tua itu dalam 3, ada di dalam, pertama itu fil masjid, di dalam berjalan, kemudian di dalam majelis, kemudian dalam membaca surah Al-Fatihah. Jadi orang tua itu lebih diutamakan di situ. Ada juga yang mengatakan Sayyiduna Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, yaitu bahwasanya para salaf tersebut agar tidak mendahulukan yang muda daripada yang tua, illa fi salasati mawadi, kecuali di dalam 3 tempat. Yang pertama fil imamati, di dalam mengimamkan sholat. Jadi kalau ada katanya di sini, idza kana, dan apabila seorang muda itu lebih lebih pasti bacaannya, maka yang muda aja daripada yang tua. Kemudian yang kedua, anak muda itu lebih diawalkan, yaitu adalah wafit tadris, di dalam mengajar. Jadi kalau orang tua-tua kita sudah rentang nggak mampu untuk mengajar, maka yang muda aja yang turun ke lapangan atau ke sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu wafil fatwa, di dalam berfatwa. Jadi di sini saya tetap mengutamakan orang yang beradab daripada berilmu, atau katanya Pak Agus, lebih mengutamakan yang lebih tua walaupun tidak berilmu. Tadi artinya tetap mengutamakan ilmu. Kalau memang mau dibandingkan dengan adab, rasanya tidak pas, menurut saya tidak pas. Artinya bukan perbandingan, karena sama-sama dapat sebenarnya. Jadi alangkah lebih baik mana ketika melihat dari umur, pertanyaan Pak Agus kan antara yang tua tidak berilmu dan yang muda berilmu, maka saya ambil yang berilmu saja. Demikian. Ya, untuk serahkan kepada yang lain. Ini menurut Ustaz Muslim, yarfa'illahu alladziina amanu minkum. Ada dalam hadis lain, man batta ilmuhu lam yusri nasabahu. Artinya orang yang mentadi ilmu maka tak tulikan nal. Maka tetap menurut Ustaz Muslim lebih utama yang punya ilmu, artinya yang lebih muda untuk disalami duluan. Maksudnya kalau ini di definisi pertanyaan ini, tetap Ustaz saya ini yang berilmu, sekalipun tua kalau tidak berilmu, tetap asal mandi bodeh. Ya maksud ke sini. Ganti. Silakan, mungkin ada referensi ataupun yang lain, monggo dipersilakan. Digeser mic-nya Pak Zakir. Ada pertanyaan di Pak Hosip, mungkin tanggapan sebagaimana yang disampaikan. Ada sanggahan tadi, tetap berilmu, artinya yang lebih utama sekalipun tua, begitu ganti. Ya silakan, bagian Ustaz Zaini, bagian Pak As'ad Ulau. Mereka terakhir mikrofon wireless itu ya, terakhir mau disuruh banyak jawaban yang alit tulis pelan mereka tak ada Pak. Ini jelas gitu. Pak Hakim yang motor dari belajar.
Silakan kalau definisi pertanyaan tetap ilmu lebih dahulu daripada adab. Itu maksudnya Ustaz Muslim. Kami hanya memperkokoh atau menambah dari Ustaz ini. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dijelaskan afdalul ilmu ilmul hal, kan seperti itu. Wa afdalul amali hifdzul hal, kan seperti itu. Maksud ada juga ini. Setinggi-tingginya ilmu kita itu pasti yang lebih utama itu hal adalah tingkah. Jadi memang harus mengedepankan etika daripada ilmu itu. Jadi kalau mengaca pada pertanyaannya itu lebih mulia, lebih utama bersalaman pada yang lebih tua, seperti itu. Cukup, karena sudah panjang lebar tadi dari Ustaz ini. Iya, berarti sampean adu kumpase ini apa Ustaz Muslim Pak Ustaz? Tertuju loh Mas Pak. Oh, artinya tetap menurut Ustaz As'ad artinya lebih beradab lah, artinya lebih tua maksudnya diutamakan. Begitu. Silakan mikrofon Pak Masturi karena dari tadi sudah mengambil mikrofon. Barangkali ada penyanggahan atau memperkokoh dari punya Ustaz Muslim atau mana ke Ustaz Zaini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah dulu tetap menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Karena kalau mencontoh para sahabat, Sayyidina Ali itu paling pintar, cuma khalifah terakhir daripada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali. Ya, itu maksudnya Ustaz. Artinya Sayyidina Ali itu cerdas mulai sejak kecil, bahkan Islam tidak pernah kafir. Sedangkan yang lain masih mengalami kekafiran. Tetapi kenapa diangkat menjadi khalifah terdahulu yang lain? Kenapa enggak Sayyidina Ali maksudnya? Melihat di situlah mungkin Pak Masturi karena yang lebih tua adalah Abu Bakar atau Umar dan lain sebaliknya. Mungkin seperti itu. Kalau secara menghormati tetap ya. tapi kalau secara Apa ya? secara adab atau akhlak Bukan sesuai dengan pertanyaan nih. ini cuma ditambah Pak, tambah. Kalau secara akhlak Pak, menurut orang yang berakhlak itu pasti yang mempunyai ilmu. Nah, Pak, betul. Karena begini, saya juga ingin memperkokoh punya saya sendiri. Kalau orang sudah punya ilmu, insya Allah punya adab. Dan orang yang punya adab belum tentu juga punya ilmu. Kadang kita ini maka dalam kitab, kalau kita hanya mempelajari adab saja, tidak tahu ilmunya, tentu semua kan butuh ilmu sebenarnya. Nah, bagaimana caranya? Ini dengan belajar ilmu. Ilmu ini kan bermacam-macam, ada ilmu adab. Jadi kalau pas kata di afdalul ilmu hal, memang. Namun ketika kita tidak punya ilmu, maka kita tidak akan tahu adab itu seperti apa. Kalau kita tahu adab, etika saja, oh dihormati itu. Hanya tahu etika saja, tidak tahu ilmunya. Maka kalau saya mengkaji pertanyaan bagus, tetap orang yang punya ilmu. Artinya mementingkan orang yang punya ilmu. Bahkan ada juga keterangan seperti halnya tadi Pak Seni, ada juga yang mengatakan penempatannya. Kalau misalnya ada yang jadi imam, dia lebih fasih, maka berarti kan yang muda yang harus digunakan. Maka jawaban kami tetap kepada ilmu, karena yang punya ilmu jelas sudah adab, dan yang punya adab belum tentu punya ilmu seperti itu. Benar-benar kebalik gitu Pak. Kalau setahu tuh begini, orang yang berakhlak itu pasti orang yang punya ilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu punya akhlak. Karena banyak orang yang punya ilmu tapi banyak yang nggak punya akhlak, nggak punya adab. Kalau orang yang berakhlak pasti punya ilmu. Iya, berarti Pak Ustadz Masturi memperdalam punya Pak Ustadz Zaini Ma'arif. Kemudian tadi Ustadz Muslim tentang sholat itu dilainkan.
karena Ustadz Zaini penjabarannya kecuali bab sholat tadi. Yang punya ilmu itu kata Ustadz Zaini ada 3 hal tadi itu. Jadi sekarang mungkin ada tambahan ikut kepada Ustadz Zaini apa ikut pada Ustadz Muslim? Silakan. Cek. Ya ini dulu, ini ada Sanggahan dulu Pak Muslim. Nggak ini dulu. Ya apa ikut Ustadz Muslim, ini apa ikut Ustadz Zaini nanti baru disanggah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengikuti Ustaz Muslim. Dalam kitab taklim juga itu ada bacaan innal insana innal insana lam yukaffir bil ma'siyah wa innama yukaffir bi tarkil hurumat. Apabila itu meninggalkan kehormatan yang punya ilmu atau meninggalkan kehormatan kepada guru, itu juga bisa dikatakan kafir juga, bukan karena maksiat. Orang itu melakukan maksiat belum tentu kafir. Bisa dikatakan kafir apabila meninggalkan kehormatan kepada orang yang lebih alim. Bisa. Ini punya sampean itu Ustadz Zaini nih, bukan Ustadz Muslim ini. Kalau dasarnya seperti ini Pak. Adab itu jawabannya agak adab itu. Lain jurusan. Mana Mekah noro kapal. Ini pada intinya dari kajian atau penjelasannya itu sebetulnya memperdalam Ustadz Zaini, bukan Ustadz Muslim. Nah, seperti itu. Bujur. Nah, itu sudah jelas itu. Sampian mendukung Ustadz Muslim tadi, tapi pemaparannya sampian dengan dasar tadi di dalam taklim itu ikut Ustadz Zaini. Seperti itu Pak. Silakan Ustadz sanggahannya. Ya, menanggapi dari Pak Muslim, mengingat pertanyaan yang ada, kita tidak perlu panjang lebar kemana ke sini ke situ. Mengingat menanggapi pertanyaan yang ada, bagaimana redaksi pertanyaannya seperti itu. Iya dong. Karena memang kalau orang cerdas, orang berilmu itu banyak sekarang. Entah itu ilmunya ilmu baik ataupun ilmu tidak baik, banyak. Tapi yang akhlak ini yang sulit sekarang. Betapa banyak orang yang cerdas. Ada yang jadi bupati cerdas, bukan gak cerdas. Tapi banyak juga orang yang cerdas seperti itu karena tidak didasari dengan akhlak, maka sering kebobolan sampai ditangkap polisi KPK, ya kan? Kenapa alasannya? Kita tidak beradab. Mungkin seperti itu saja, dengan banyak-banyak. Ya, karena tanggapannya sudah jelas sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, artinya bukan makarimal ilmi, sudah jelas. Ini kalau nggak ada tanggapan lagi, konsepnya seperti itu, hadisnya punya Ustadz As'ad. Artinya Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak, bukan memperbaiki ilmu, begitu bahasa konteksnya. Ya, mungkin ada sanggahan terakhir. Ini terakhir, silakan. Kalau nggak ada, terakhir. Lalu memang kalau kita berbicara inama biusduli tami makarimal akhlak, lalu ayat Al-Quran yarfa'illahu ladin amanu minkum waladin utul ilma darajat itu kemana larinya? Terus Pak, kalau memang mengatakan ayat tersebut, bagaimana ayat wa innaka la'alul ladin? Iya, kita akan berbicara di situ juga. Saya juga akan punya pendapat ke situ. Ya, kalau memang tokannya ilmu terus, bagaimana ayat wa innaka la'alul ladin? silakan gantian pakai mic. Punya Ustadz Muslim dulu, nanti disanggah Ustadz Zaini, gitu aja. Silakan. Biar nggak berdua. Saya kan juga melihat dari referensinya juga. Artinya ketika mengkaji kepada Al-Quran, saya juga menjelaskan tadi sebenarnya ketika kan saya juga menyebutkan hadisnya inama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sudah menyebutkan tadi. Artinya perbandingannya kurang pas ketika lebih tua. Jadi kami mengambil terhadap ilmunya. Yarfa'illahu ladina amanu. Allah Ta'ala mengangkat derajatnya orang yang punya ilmu. Tidak ada. Ketika kita berbicara tentang ilmu, ya kalau memang ada landasan tentang akhlak, serahkan. Kami juga ada pendapat seperti itu. Kami bukan tidak terima, namun memperkuatkan apa yang kami sampaikan sesuai dengan ayat Al-Quran. Seperti itu pendapat kami. Ya, menurut Ustadz Muslim, Pak Ustadz Zaini, jelas sudah. Yarfa'illahu ladina amanu mau dibuang kemana? Nah, tentang ilmu ini, apakah harus akhlak terus
ilmu, tetap ilmu gitu. Artinya adab itu mungkin tidak ada ya. Katakanlah kalau ya fa'ilau ladina amanu minkum itu kemana mafhum mukhalafahnya atau mafhum muwafaqahnya, begitu lah. Saya beda dengan jadi kata Pak Muslim itu tadi mau dimanakan ilmu itu, maka saya juga bertanya mau dimanakan ayat wa innaka la'ala khuluqin adzim dan Al-Quran. Kalau mau masalah mencontohkan satu arah, kalau Muslim lebih mencontohkan kepada ilmu, saya lebih mencontohkan kepada adab. Ya kalau memang ditanyakan dua-duanya, memang butuh itu dua-duanya. Iya kan sudah. Cuma pertanyaan Pak Muslim itu menyangka itu mau dimanakan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya juga bertanya mau dimanakan ayat wa innaka la'ala khuluqin adzim. Karena banyak kalau kita mengaca kepada ayat ini, anggaplah kita tidak harus melihat satu sisi ayat. Contohnya juga lagi dalam Al-Quran kan, mohon maaf lenceng. Allah berfirman, saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali beribadah. Di sisi ayat lain Allah berfirman bahwasanya kerusakan di muka bumi, di daratan itu sebab dengan dimaka sebut aidinas, dengan sebab tangan manusia. Kalau kita hanya mengatakan kepada satu ayat tersebut, maka bagaimana, kenapa kok Allah masih berfirman kerusakan di muka bumi, di daratan disebabkan dengan tangan manusia? Makanya kata tadi tidak harus fokus pada satu ayat. Sekarang kan kita mesti tapi kan menekan ilmu terus kayak gitu. Jadi intinya Muslim, Islam Muslim sama dengan saya itu sama-sama, yaitu antara adat dan ilmu memang sangat dibutuhkan kayak gitu. Ya, terima kasih karena sama-sama ada dasar, namun kayaknya ini seperti orang mau ke Gumai dan mau ke Pangkalan Bun bersalipan. Artinya satu membahas adab, satu membahas ilmu. Jadi tidak akan ketemu. Dipersilakan kepada Mushahih Al-Ustaz Amiruddin Syarif untuk menjabarkan dan tugas sepenuhnya kami berikan kepada beliau. Kita dengarkan bersama agar nanti menjadi ibarat kepada kita bersama. Silakan Ustaz. Terima kasih waktunya. Itu dari pertanyaan yang pertama, masalah baliu dengan tampis. Itu di Bajuri 13730 sudah ada ya. Itu tampis. Kalau di sini ada definisi tampis itu. Jadi hadduhu, artinya definisinya. Fi hadit tamis ayyasir as-sabi wa mithlahu as-sabiyah. Laki atau perempuan itu sama. Bihaythu ya'kulu wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Tapi ya artinya kalau sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, itu bisa dikatakan tamis. Jadi mulai ya mulai usia 7 tahun sampai usia balighh. Usia balighh itu dari 9 sampai 15. Itu usia balighh. Artinya terjadinya balighh itu kalau sudah sampai 9 sampai 15. Karena kalau 9, 10, 11, 12, 13, 14 masih belum mimpi basah, tak ihtilam, mimpi saja mimpi basah, belum sampai 15 itu tetap tidak dikatakan balik. Kalau sudah 15 mimpi tidak mimpi tetap dikatakan balik atau mukallaf. Balik itu sampai batasnya. Kalau mukallaf itu kan sudah dipaksa untuk melakukan syariat seperti itu. Mukallaf. Jadi ada munukil tamis itu sudah mengetahui, sudah bisa tahu kanan kiri, gitu kan? Jadi banyak. Bahkan di sini ada riwayat dari Abi Daud, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ilah mata yusalli as-subh qala idza arafa shimalahu min yaminihi. Artinya Rasulullah pernah ditanya, kapan anak itu disuruh sholat? Kata Rasulullah, kalau sudah tahu kiri kanan. Mungkin biaya fal khitab, artinya sudah tahu kitab, artinya ya kalau untuk sholat tahu sudah syarat rukun,
Jadi ini masalah tamis. Kalau masalah balik ya jelas ya. Kalau sudah balik, kalau perempuan sudah head, kalau sudah head itu biasanya 9 tahun. Kalau sudah head maka itu balik. Artinya semua sudah dikena furu' syariah. Terus atau ihtilam, biasa yang terjadi itu ya kepada laki-laki mimpi basah, walaupun tidak keluar, cuma mimpi saja, tak keluar, cuma mimpi, maka itu sudah balik. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu ya suhuf tadi itu ya betul. Sebenarnya ulama negara memang dua yang dijelaskan. Itu kan 104. Ada yang mengatakan ulama itu tidak diketahui kecuali Allah. 104 itu sebenarnya sebelumnya itu Nabi Adam tidak mempunyai, cuma anaknya Nabi Sis, apa? Iya Nabi Sis. Nah, ya, itu yang mendapat 50 suhuf. Nabi Sis itu, dan juga Nabi Idris itu. Jadi berpedoman kemana? Yaitu suhuf itu yang 104 itu yang dibuat pedoman. Ya semuanya tetap intinya hanya tauhid semuanya. Artinya mengesahkan Allah semua, tidak ada selain itu. Jadi ada yang Nabi Idris itu juga mendapat suhuf juga, cuma tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang itu kalau tadi itu kan suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi semuanya itu banyak nabi-nabi itu yang mendapat suhuf, hanya lembaran-lembaran yang dibuat pegangan atau pedoman mereka semua. Karena ada yang rasul, ada yang nabi. Seperti itu. Kalau yang nabi itu untuk apa? Ya untuk dirinya sendiri. Kalau nabi, kalau rasul itu kan untuk umatnya lagi, yang seperti itu. Jadi itu di antara suhuf yang kedua. Terus yang ketiga itu ya sebenarnya itu tadi itu sudah jelas itu dari Pak Anu itu sudah jelas. Memang itu dari pertanyaan, konteks pertanyaannya Pak Agus itu kan bukan masalah orang bodoh tidak dengan orang yang berilmu, tidak itu. Sama-sama alim, cuma lebih alim yang muda, kan seperti itu. Maka tetap yang lebih tua yang harus didahulukan karena ada. Maka itu harus didahulukan. Lah mau dikemanakan? Seperti tadi ilmu itu ada derajat untuk Allah. Karena banyak orang itu punya ilmu. Karena sudah jelas yarfa'illahu alladziina aamanu. Orang yang beriman. Kalau tidak beriman kan banyak orang yang punya ilmu. Nah itu kan. Di sini ada. Yarfa'il ladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma. Yang tidak beriman ya tidak tinggi derajatnya. Itu di sisi Allah. Karena di situ jangan dipisahkan. Ada iman, ada ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina, nah ini kan, iman dan orang yang mempunyai ilmu. Yang jelas itu memang ada itu dahulukan. Karena begini, itu Allah Rasulullah pernah berkata, malam yarham sawirana walam yukir kabirana falaisan. Orang yang tidak menghormati yang tidak belas kasihan kepada yang muda dan tidak menghormat kepada yang lebih tua bukan golongan saya, kata Rasulullah. Seperti itu. Ini tetap. Sehingga apa Rasulullah itu bukan dengan karena ilmunya. Tidak ada yang lebih alim daripada iblis itu. Apalagi ibadahnya dengan iblis. Iblis saja kalahnya itu, iblis itu sujud ruku saja 80 tahun. Aruko belum. Ini kan ibadah. Coba aja tidak kena sombong, berarti tidak beradab. Nah, di sini maka dijatuhkan. Man tawadhu'a rafa'ahullah
wa man takabbara. Nah, di sini. Jadi penting memang. Banyak itu slogan-slogan itu adab lebih tinggi daripada ilmu. Kayak anu Pak, man salaka tariqan yaltamisu fi ilmin. Tidak, itu kan orang mengajar. Ilmu, tapi kan di sini tadi konteks pertanyaannya didahulukan mana? Jadi tetap ini yang pertanyaan itu masalah adab dengan ilmu kan seperti itu. Tetap didahulukan adabnya. Kalau orang sama-sama alim. iya, sama-sama alim. Padahal begini, Habib Umar dengan kakaknya. Habib Umar itu lebih alim daripada kakaknya. Tapi masalah ilmu tetap adiknya itu mengaji. Tapi untuk menghormat tetap Habib Umar itu tetap mendahulukan kakaknya. Karena tidak bisa. Yang lebih tua harus didahulukan. Dari mana ilmu itu yang mulia itu di sisi Allah kalau bagi orang yang beriman itu penting, tidak boleh dipisah. Kan banyak orang yang berilmu tapi kalau tidak beriman tidak ada gunanya. Nah, seperti itu. Jadi sehingga kenapa Allah memuji wa innaka la'ala khuluqin adzim? Karena dengan akhlaknya. Rasulullah itu bukan dengan ilmunya. Sehingga Rasulullah itu dikatakan ummi. Rasul tidak tahu menulis, tidak tahu baca. Itu ummi karena langsung setrum kan, langsung wahyu semuanya. Orang yang masuk Islam itu sehingga oleh orang kafir itu, oleh orang-orang Eropa, ada apanya lidahnya Muhammad itu? Kok hanya berjuang 23 tahun itu sudah ke penjuru dunia sudah bisa. Artinya bisa mengislamkan sebanyak itu. Ada apanya? Dan ternyata yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah akhlaknya. Cuma ilmu tidak boleh dipisahkan. Nah, ilmu tidak boleh dipisahkan karena dengan ilmu itu orang seperti tadi bisa derajatnya tinggi. Nah, cuma kalau yang tadi kalau milih di antara ilmu dengan adab, artinya bagi kita ya tetap bagusnya itu lebih adab dulu, tapi jangan ilmu jangan ditinggal, tetap ilmu ngalir untuk Allah itu tetap ilmu kan, ilmu dulu kan seperti itu. Cuma dengan adab harus bersanding keduanya. Nah, seperti itu. Jadi kalau seperti tadi konteks di persoalan itu tetap yang didahulukan yang lebih tua. Dan itu ya hormatnya Rasul tadi yang tidak bukan golongan saya orang yang tidak memuliakan yang lebih tua seperti itu tetap. Sejak Umar seperti Habib Umar seperti itu tetap kepada yang lebih tua. Cuma kalau mengaji ya ini kalau mengaji Habib Umar itu kakaknya kalau punya telat ulang deh seperti itu. Karena seperti tadi sudah dipisah. Kalau untuk fatwa karena orang yang berilmu itu memang didahulukan. Nah, seperti itu. Cuma secara umum tetap didahulukan karena adab tadi. Uin nama sekarang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.